Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Ahmad Riyadi dari Prodi SI 1. Saya akan sedikit menjelaskan tentang tugas yang diberikan atau materi yang diberikan tentang looping atau pengulangan atau perulangan. Mungkin saya nggak usah ngebahas ini apa karena itu basic, mungkin seharusnya kita udah tahu ini dipakai untuk apa dan kegunaannya untuk apa juga. Di kamu saya memasukkan string int, boolean, dan karakter. Di string ada nama, golongan, jabatan. Di int ada gaji pokok, tunjangan, ppn, gaji bersih. Di boolean juga ada status, sama di karakter ada jawab. Karena di sini disuruhnya adalah membuat program menghitung gaji karyawan dengan cara adanya looping atau perulangan. Di sini saya makan do while. Ini do itu awal ya, kayak awal gitu untuk perulangan. Nah, lalu di bawahnya ada sistem CLS itu untuk menghapus layar di command prompt. Lalu ini ada output yang akan ditampilkan di command prompt. Jadi ini akan terlihat. Saya akan kasih contohnya. Nah, lalu kita akan masuk ke conditional if. Kita tahu bahwa conditional if akan berjalan jika kondisinya bernilai true. Tapi jika conditional if kondisinya bernilai false, maka si pernyataan tidak akan dijalankan dan akan lanjut ke conditional if selanjutnya atau if else selanjutnya. Contohnya kayak ini, misalkan conditional if ini ya. Bentar. Conditional if ini, misalkan conditional if ini bernilai kondisinya bernilai true, maka si pernyataan di bawahnya akan dijalankan. Misalkan di output masukkan golongan ini, di output ini, misalkan kita masukkan golongannya A, ada kan yang di conditional if, maka program akan menghitung atau menjalankan secara langsung. Jadi misalkan golongannya kita masukkan A, maka pernyataan akan dijalankan oleh program. Ntar program akan menghitung berapa gaji pokoknya dari sini ya HTML-nya. Terus tunjangannya berapa? Tunjangannya berarti gaji pokok dikali 10%. Lalu PPN-nya berapa? PPN-nya itu 10% dikali gaji pokok. Lalu gaji bersihnya berapa? Gaji bersih adalah gaji pokok ditambah tunjangan dikurangi PPN. Nanti program akan menghitung secara otomatis. Dan ketika conditional if ini bernilai true dan pernyataan yang dijalankan, maka dia akan masuk ke conditional if yang selanjutnya yang ini. Lalu output akan menampilkan di sini. Nama karyawannya siapa, golongannya apa, jabatannya apa, gaji pokoknya berapa, tunjangannya berapa, PPN-nya berapa, gaji bersihnya berapa. Seperti itu. Lalu selanjutnya jika if yang ini bernilai false, maka si pernyataan tidak akan dijalankan, tetapi akan lanjut ke if else selanjutnya ke sini. Nah, misalkan di if else ini di golongan ini kita masukin nih misalkan B, di sini ada kan ya B di else di sini. Oh, kondisinya berarti benar nih, bernilai true. B ada di sini. Ketika kita masukkan di sini. Nah, lalu si program akan menjalankan secara otomatis. Ntar program akan menghitung berapa gajinya, tunjangannya berapa, PN-nya berapa, gaji bersihnya berapa. Lalu ketika conditional else if yang ini bernilai true, maka dia akan juga masuk ke sini, ke status yang ini. Ntar akan muncul juga namanya siapa, golongannya apa, jabatannya apa. Seperti itu. Dan selanjutnya sama juga, misal kondisi if else yang ini bernilai false, maka akan lanjut ke if else selanjutnya sini. Jika bernilai true, maka ya program akan menjalankan secara otomatis, lalu akan masuk juga ke sini. Ntar akan
akan dimunculkan di output di command prompt-nya, gajinya berapanya, lalu sama juga jika bernilai masih false juga maka akan conditional ke else if selanjutnya. Jika yang ini true sama juga akan masuk ke if yang ini, lalu akan dimunculkan di command prompt, di output command prompt-nya apa namanya siapa, golongannya apa, jabatannya apa. Tetapi ketika udah yang kita masukkan misalkan bernilai false juga, berarti mereka akan masuk ke akhir gitu, ke else. Di else ini berarti ketika kita memasukkan golongan ini, misalkan kita di sini cuma ada golongan A, B, C, D misalkan. Terus kita tiba-tiba masukin F atau Z lah atau I lah. Karena di sini tidak ada dan di sini juga di conditional if yang ini nggak ada, maka akan otomatis masuk ke else. Ketika masuk ke else, dia juga akan masuk ke conditional if yang ini else. Dan di command prompt akan memunculkan bahwa golongan yang kalian masukkan itu tidak ada gitu di akhir. Lalu setelah itu karena konteks kita ada looping atau perulangan, ketika misalkan kita memasukkan conditional if yang ini terus bernilai true, lalu setelah semuanya beres kita mau ngulang lagi nih, kita bisa diulang bentar ya, kayak ini ya gini. Nah, lalu kita bisa ngulang di sini misalkan conditional if yang ini nih kita jalankan, ternyata bernilai true. Lalu ntar di sini di if yang ini dimunculkan di output di command prompt-nya bahwa gajinya segini, jabatannya segini, tunjangannya berapa, gaji bersihnya berapa. Nah, lalu setelah itu kan pasti ada karena ini looping atau perulangan, di bawahnya akan dimunculkan apakah apakah diulangi lagi ya atau tidak. Ini adalah output yang menampilkan apakah program yang dijalankan ingin diulang atau tidak. Terus kan kalau kita ingin ulang ya kita cuman cukup ngetik Y aja Y. Kalau misalkan programnya ya udah kita udah nggak mau pakai program ini, ya kita cukup ketik P aja atau tidak gitu. Ntar program akan untuk otomatis. Oke, di sini saya akan sedikit ngasih contoh di command prompt-nya atau di run. Ya. Misalkan nih kita masukin namanya nih Rizky. Username-nya Rizky. Kita simpen terus golongan Rizky ini apa nih? Misalkan di golongan apa? Di direktur kah, manajer kah, karyawan kah? Saya itu di manajer, berarti B nih. Kita masukkan B. Nah, lalu ntar program akan menghitung secara otomatis. Namanya karyawannya siapa, Rizky itu termasuk golongan apa, B itu apa sih, manajer di sini. Gajinya berapa sih sebagai manajer, gajinya 3 juta kan, tunjangannya berapa sih, 150.000, terus PPN-nya berapa, 300.000. Nah, gaji bersih Rizky berapa, 285.000. Lalu misalkan nih karena kita konteksnya ada looping, ada perulangan, programnya mau kita ulang kan nih, misalkan kita juga mau masukkan lagi nama karyawannya, namanya Radit. Oke, kan kita mau program mau kita pakai lagi, oke kita cukup klik dan program akan diulang dan si layar command prompt akan dibersihkan ulang juga. Oke, di sini masukkan namanya Radit. Nah, Radit ini golongannya misalkan OB nih, D, direktur. Radit juga sama di sini namanya hasil perhitungnya akan otomatis dihitung. Jadi kayak Adit ini termasuk golongan apa, D itu masuknya apa, OB, gajinya berapa, tunjangan berapa, PPN-nya berapa, gaji bersihnya berapa. Lalu misalkan si program masih mau diulang nih, oke, kita cuma cukup ketik Y. Lalu pas di sini misalkan namanya Amel. Lalu pas kita masukkan golongan, kita salah, misalkan golongannya Z. Padahal di Z di perhitungan gaji karyawan di Z nggak ada nih. Ketika masukkan Z, berarti kita masuk ke else. Dimana else bernilai, karena di if dan if else bernilai false semua, lalu si program akan masuk ke conditional else.
itu di akhir, berarti kondisional akhir, kondisi akhir. Dan karena nggak ditemukan golongannya, maka si program memberitahu secara otomatis bahwa golongan yang anda cari nggak ada. Nah, karena nggak ada, terus kita misalkan ya udah deh, berarti Amel nggak ada di golongan. Lalu ditanya lagi nih, program mau dilanjutkan atau tidak? Misalkan ya udahlah, kita nggak akan lanjutkan program, kita tinggal cukup klik T, maka program akan selesai.